Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat tentunya untuk beraktivitas di hari ini, sambil mungkin menikmati secangkir kopi atau mungkin tehnya ya, untuk memulai aktivitasnya. Seperti biasa kita kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini di edisi Rabu 14 Desember 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya hari ini, kita akan ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, pada hari Senin 12/12/2022 kita kehilangan sosok sastrawan sekaligus budayawan Remi Silado yang tutup usia karena memang juga dikabarkan sudah sakit cukup lama begitu. Ini menjadi kehilangan bagi dunia sastra dan juga budaya ya di tanah air, karena memang Remi Silado ini sudah memberikan warna tersendiri dalam dunia kesusastraan Indonesia. Kita akan membahas perihal membaca pemikiran nakal pada puisi Remi Silado, dan di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Kang Sulaiman Jaya selaku pengurus Majelis Kebudayaan Banten atau MKB. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Suja. Waalaikumsalam, Dek. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau bersamai lagi pagi-pagi ya. Iya, sama-sama. Dikerjain. Oke. Kang Suja, bagaimana mungkin sebelum kita bahas perihal puisinya, hari Senin kemarin kita mungkin ikut serta berduka ya, dunia sastra berduka. Cukup kaget atau mungkin seperti apa tanggapannya saat itu? Kebetulan kalau saya tahu beritanya biasa dari medsos ya. Karena sekarang era digital dan era medsos. Ya lumayan saya sedih juga karena beliau ini, Pak Remi Silado ini, apa ya istilahnya, turut memberikan sumbangsi yang lumayan besar bagi sumbangannya pada memperkenalkan bentuk dan corak dalam tradisi kreatif, terutama dalam tradisi kreatif kepenulisan. Walaupun beliau ini sebenarnya kan sosok yang multi talenta ya, banyak bakat. Beliau juga jurnalis, sineas, penyanyi, musisi, bahkan juga sampai bisa melukis gitu kan. Yang kedua juga beliau seorang pakar bahasa dan menguasai banyak bahasa. Dan hebatnya lagi, walaupun beliau ini non muslim, dia jago juga dengan kaligrafi Arab. Oke. Dan itu menurut saya memang sosok yang sangat luar biasa. Ya dia memang bisa dibilang berada di barisan orang-orang besar bersama almarhum S. Rendra kayak gitu kan. Bersama misalnya dengan teman-teman yang seusianya yang memang orang-orang besar juga dalam dunia kreatif dan kebudayaan ya, Dek. Jadi ya semoga mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Ya, baik, amin. Nampaknya memang kalau kita meminta digantikan posisinya, tentu tidak akan ada bisa yang menggantikan Ya. posisi Remi Silado. Nah, kenapa kemudian ini kalau kita baca juga di beberapa media, Kang Suja, banyak yang menyebutkan kalau Remi Silado ini melawan arus kesusastraan Indonesia. Sebenarnya bukan hanya melawan arus kesusastraan Indonesia, tapi juga melawan arus politik di zamannya ya. Karena gini ya, kalau kita bicara tentang dunia kreatif, sesuatu itu kan lahir dalam konteks ya. Sesuatu itu lahir dalam dunia. Kalau saya istilahkan pakai eksistensialisme begini, manusia hidup di dunia, maka gerak pemikirannya, intensinya, perasaannya, pengalamannya tentu terkait dengan dunia. Dunia ini adalah apa yang melingkupi manusia dalam hidup. Apa saja yang melingkupi manusia dalam hidup? Tentu saja adalah kebudayaan, hiruk-pikuk politik, dan lain sebagainya. Kebetulan Remi ini mulai booming, seingat saya ya, ketika memang menjadi pengasuh rubrik itu puisi embeling
dalam majalah pop sebenarnya, yaitu Aktuil di Bandung, era tahun 70-an sampai ya 80-an kalau tidak salah. Itu majalah sebenarnya kan majalah budaya pop, ya, terutama musik misalnya kan. Tapi di situ dijadiin publikasi untuk melancarkan suatu gerakan kepenulisan yang memang di zaman itu memang melawan arus. Arus dalam artian misalnya puisi yang cenderung di era itu misalnya puisi-puisinya serius, mewarisi gaya-gaya lama misalnya gaya 40-an, gaya 60-an segala macam. Lalu muncullah sosok seperti Remi dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan di sini ada misalnya di sana Jehan Sukmantoro, ada misalnya Yudhistira N. Masardi, Norka dan sebagainya. Bahkan termasuk Pak Abdullah di WM ya, yang ikut duduk di situ di Aktul itu. Dia memperkenalkan bentuk baru puisi yang selengehan, ya terkesan konyol, nakal, kayak gitu. Puisinya memang sederhana tapi emang sebenarnya lucu juga gitu loh. Dan sebelum adanya puisi-puisi embling Remi Selado, sebelumnya di Indonesia belum ada yang bentuk seperti itu ya? Ya boleh dibilang belum ada, bisa dibilang belum ada. Cenderung misalnya corak puisinya kayak puisinya Sapardi, Gunawan gitu kan, yang cenderung senyap gitu kan, istilahnya merenung atau apa gitu kan, kurang riang, kurang gembira gitu loh. Hadirlah puisi-puisi satir Banyolan yang salah satunya yang dipioniri ya oleh almarhum Remi Selado ini bersama misalnya Jehan, Pak Abdullah di WM, Yudhistira N. Masardi, dan lain-lain. Karena di situ ada sekitaran hampir 10 orang lah sebenarnya. Penulisnya juga ada yang muda-mudanya. Dan itu kemudian menjadi wadah atau rumah aspirasi bagi mereka yang selama ini, kalau mau menap ya, penerbitan sastra kita ini kan memang terbatas. Jadi yang bisa masuk tuh selalu aja nama-nama itu aja gitu, nama-nama besar gitu kan. Aktuil ini kemudian menjadi tempat berlabuhnya aspirasi-aspirasi mereka-mereka yang ingin bersuara lain lah gitu loh. Menghadirkan bentuk lain dalam pengucapan, dalam berekspresi. Disitulah mulai itu. Boomingnya ya dua hal. Ada yang pro, ada yang kontra tentu saja. Ada yang senang, ada yang khawatir. Khawatir misalnya mereka yang selama ini menganggap itu bahwa ya itu kan sebenarnya seni rendahan dan sebagainya itu. Tapi kan kalau kita lihat para penulisnya kan sekarang orang-orang sastrawan besar semua itu. Yudhistira N. Masardi, Pak Abdul Hadi WM, ya termasuk almarhum kan. Jadi memang itu memberikan warna dan tentu saja kesegaran bagi kerja kreatif dalam dunia kepenulisan. Dan memang bunyi puisinya juga menarik dan lucu kan. Saya kasih contoh lah. Yang saya kira cukup menohok dari yang menyumbang di rubrik itu ya. Contohnya puisi Embeling yang ditulis oleh Mahawan. Saya ada dalam puisi, saya ada dalam cerpen, saya ada dalam novel, saya ada dalam roman, saya ada dalam kritik, saya ada dalam esai, saya ada dalam WC. Siapakah saya? Jawab HB Yasin. Terus ada puisi lain misalnya kan, yang menyindir Wes Rendra. Pokoknya ngejek Wes Rendra lah gitu kan, almarhum Wes Rendra, Burung Kondor dan Mastodon. Penulisnya Estam. Supardi, selamat malam Tuan Rendra. Oh Tuan laki-laki bukan, burung Tuan kondor kedodor gitu. Artinya memang selain memang mengejek situasi politik era Orde Baru dan juga banyak juga mengejek ke rejim ya, perilaku pejabat, perilaku pemerintah, juga melancarkan banyolan ke para penyair atau
para sastrawan yang ya terlalu serius gitu loh, kaku dan lain sebagainya, yaitu bahkan juga mengejek budaya pop itu sendiri. Ada satu puisi misalnya yang ditulis memang untuk mengejek lagu pop di zaman itu, lagunya Diana Nasution yang judulnya Sakit Tapi Rindu. Syairnya semuanya diplesetin. Ya. Dan ini agak porno sebenarnya. Bunyi puisinya seperti ini. Sakit tapi rindu. Bukan hanya sekedar melepas gaunku, oh sayang. Bukan hanya sekedar meluk diriku ini, sayang. Sakit badanku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh. Nafsunya engkau, ganasnya engkau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu, oh. Perihnya anu, sakit anu, karenamu. Sakitnya anu ini namun aku rindu. Gitu. Ini kan kurang ajar memang. Kurang ajar dalam artian di zaman itu bunyi-bunyi seperti ini dianggap bukan bagian dari pakem lirik puisi gitu loh. Dianggap sebagai bukan, dalam tanda petik, bukan sastra. Dan almarhum Remi Silado memang sengaja menghadirkan itu untuk menyatakan bahwa kreativitas jangan terlalu jangan terlalu dikerangkeng lah. Beliau kan almarhum sempat mengatakan bahwa menulis puisi itu ya seperti meludah gitu loh. Siapapun bisa. Itu sebenarnya kalau dalam pemahaman saya dalam rangka motivasi untuk banyak orang bergairah menulis. Artinya ya bagi saya positif-positif saja. Ya. Dan hebatnya ternyata itu juga diapresiasi dan bahkan dihadirkan kembali oleh sastrawan penulis penyair-penyair kontemporer. Kalau kita baca puisi-puisi Djoko Pinurbo yang belakangan, kan sebenarnya corak suaranya seperti itu. Yang kalau menurut saya mirip sekali misalnya dengan contoh puisinya Yudhistira N. Masardi. Kita perhatikan bagaimana bunyi ini kembali kita dengar pada puisi-puisinya Djoko Pinurbo contohnya saat ini. Ya. Sajak karya Yudhistira A.N. Masardi, Sajak Sikat Gigi. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidur ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihan. Kan ini suara ini kita dengar kembali dalam puisi-puisinya Djoko Pinurbo contohnya. Bahkan termasuk dalam pada puisi-puisinya Agus R. Sarjono misalnya dalam buku Suatu Cerita dari Negeri Angin. Artinya kalau dibilang apakah puisi embeling itu memberikan corak dan pengaruh bagi sejarah kesastraan kita, ya memberi, meninggalkan pengaruh. Buktinya penyair-penyair sekarang kembali menyuarakan itu, termasuk contohnya tadi Djoko Pinurbo puisi-puisinya. Kayak Kongguan, Gaya Guyon Kongguan segala macam itu kan dari situ puisi embeling. Cuma memang ada tentu saja ada sentuhan penyair yang sekarang gitu loh. Tapi tetap materi bahan dasarnya tetap dari pengaruh dari itu juga kan. Ya. Dari kurun waktu 70 sampai 80 tahunan itu era 70 80-an ya. Ini pasti ketika misalnya ada bentuk lain puisi embling di tengah puisi yang tadi serius, kemudian juga perenungan dan sebagainya. Ini pasti membutuhkan waktu yang lama, cukup lama barangkali untuk penerimaannya ya Kang Suja ya. Lalu apakah kemudian Remi Silado juga ini ada pengaruh penyair tertentu misalnya, atau mungkin bahan-bahan bacaannya yang biasanya kan ini juga mempengaruhi seorang penyair ya? Dijawabnya nanti ya Kang Suja ya. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas kembali ya, masih membaca pemikiran nakal pada puisi-puisi Remi Silado. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.